kembali di warung kopinya Cak Agus. Yuk kita ngopi. Mantap. Teman-teman, hari ini Cak Agus pengen ngobrolin tentang manajemen stres. Hampir setiap manusia mungkin boleh dikatakan bahwa setiap manusia itu pernah yang namanya mengalami stres dalam hidupnya. Dengan penyebab yang berbeda-beda. Mungkin karena hubungan, karena orang-orang yang berhubungan dengan dia kemudian membuat dia stres, atau juga karena tidak ada hubungan, makanya nggak pernah berhubungan dengan siapa-siapa, dengan kesendiriannya akhirnya stres, atau juga dengan pekerjaan, dengan kuliah, dengan apa sajalah, ada banyak itu yang menyebabkan stres. Bahkan kadang-kadang kalau sampai ini ya, tingkatnya itu lebih tinggi ya, itu bisa berbahaya. Mungkin seseorang tersebut itu bisa depresi dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita memang betul sih, setiap manusia tuh pernah mengalami stres gitu ya. Yang perlu kita pikirkan itu bukan untuk stresnya, tetapi bagaimana kita mengelola stres itu gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola stres itu. Jangan sampai kita salah dalam mengelola, kemudian melampiaskan kesestresan itu kepada orang lain, yang penting kita puas. Nah, ini satu pengelolaan atau manajemen stres yang salah. Misalnya nih, karena udah stres dengan keadaan yang ada, dia pengen dapat hiburan supaya nggak stres lagi. Tetapi yang dilakukan salah. Contohnya apa? Ngeprank orang. Nah, ngeprank orang, kalian seneng, merasa itu lucu dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ketika kalian ngeprank orang, justru orang yang kalian prank itu jadi stres. Kalian bisa lepas dari stres, tapi orang lain jadi stres. Akhirnya stres pindah stres. Stres yang satu ke stres yang lain. Nggak selesai gitu. Ya apa jadinya kalau seperti itu? Jadi teman-teman, makanya stres itu perlu dikelola. Perlu dikelola dengan baik supaya kita sendiri bisa nggak sampai kita mengalami stres yang terlalu berlebihan, akhirnya depresi dan lain sebagainya. Teman-teman, bagaimana sih gitu ya? Kira-kira caranya mengelola stres itu supaya kita nggak jadi depresi gitu. Bagaimana caranya supaya kita nggak stres berlebihan? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai manajemen stres, bagaimana kita mengelola stres. Jadi menurut Cak Agus nih, ada hal pertama yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita deteksi gitu ya. Deteksi apa yang menjadi penyebabnya. Karena kan masing-masing orang ketika stres itu pasti beda-beda kan. Beda-beda penyebabnya. Ada yang seperti Cak Agus katakan tadi, mungkin karena pekerjaan, karena hubungan, karena nganggur dan lain-lain, sehingga orang jadi stres. Jadi kita deteksi penyebabnya apa. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, baru kita bisa mengelola dengan baik stres itu sendiri. Misal penyebab stres itu karena pekerjaan yang terlalu banyak, terlalu over, dan itu dilakukan setiap hari terus-menerus seperti itu. Jadi terlalu banyak pekerjaan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita mengatasinya? Nah, kalau penyebabnya seperti itu, teman-teman, berarti teman-teman yang perlu lakukan adalah teman-teman perlu punya waktu sendiri. Ya, biasanya sih orang-orang menyebutnya sebagai ini ya, me time gitu ya. Punya waktu sendiri. Jadi kita setelah dari rutinitas, kita mengkhususkan waktu kita untuk diri kita sendiri supaya kita mengalami pemulihan. Jadi stres itu bisa dikelola dengan baik. Terus bagaimana kalau yang terjadi seperti sekarang? Lebih banyak liburnya, lebih banyak di rumahnya daripada kerjanya. Itu kan juga bikin stres juga. Nah, teman-teman,
Kalau penyebab kalian menemukan bahwa yang menyebabkan stres kalian itu karena terlalu banyak nganggur gitu ya, dalam tanda kutip nganggur gitu di rumah terus, itu yang menyebabkan kalian stres. Ini yang Cak Agus lakukan sama anaknya Cak Agus ini. Karena dia nggak sekolah, akhirnya waktu itu kan masih belum libur, sekolahnya jadi online, semuanya serba online dan lain sebagainya. Dia stres gitu, pingin aku mau sekolah gitu. Kakak mau sekolah, pingin ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Nah, Cak Agus tahu apa yang menyebabkan anaknya Cak Agus ini stres. Akhirnya apa yang lakukan Cak Agus? Sudah, karena dia jenuh di rumah, bukan lagi me time gitu ya, tetapi Cak Agus ajak dia keluar dengan, ingat ini ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Cak Agus kasih masker, Cak Agus kasih ini face shield, dia pakai, kemudian kita keluar aja, sudah. Yang penting keluar aja dari rutinitas di rumah yang hanya diem saja. Kita keluar, kita keliling naik motor seret, dan tentunya itu ya tetap menghindarkan keramaian, bukan keluar pergi kemana gitu, enggak, misalnya nge-mall dan lain sebagainya, enggak, katanya keluar saja. Yang penting ada suasana baru, jadi otak ini jadi fresh ketika melihat sekeliling. Wah iya ya, jalanan pada sepi, kita kena angin begini-begini. Sudah, sampai di rumah dia sudah senang lagi, sudah lupa lagi kalau dia ingin ketemu dengan teman-temannya. Nah, itu kalau yang terjadi karena merasa jenuh di rumah. Nah, yang lain apa yang harus dilakukan? Teman-teman, ternyata faktor kesehatan itu juga mempengaruhi. Karena kesehatan itu juga mempengaruhi diri kita, tubuh kita bisa stres apa enggak. Apa yang kita makan, yang masuk, yang kita konsumsi, itu juga ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan kita stres. Nah, teman-teman bisa googling itu ya. Carilah makanan-makanan apa yang bisa menyebabkan stres ketika kita kebanyakan dan lain sebagainya. Nah, artinya gini, kita harus menjaga kesehatan kita. Makan dengan makanan yang bergizi, diimbangi juga dengan olahraga. Nah, kalau makanan kalian makanan yang bergizi, nggak terlalu berlebihan, atau berlebihan yang satu sisi dan sisi yang lain, kemudian olahraga yang cukup, percayalah bahwa hal itu juga bisa mengurangi rasa stres kalian. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ini teman-teman, kita juga harus tahu caranya bersantai. Ada nih ya, orang-orang yang merasa rileks, santai ketika dia dengarkan musik. Ada juga dia merasa rileks, santai ketika dia melakukan hobinya. Misalnya yang suka pelihara burung gitu ya, merasa rileks, santai ketika sedang merawat burungnya, semprot-semprot, kasih makan. Ada juga yang bisa merasa rileks, santai ketika main game. Bolehlah sesekali gitu ya. Cari gitu. Kita harus tahu sendiri cara kita bersantai. Ada juga orang-orang yang merasa rileks, santai ketika tidur. Maka hal itu juga bisa mengurangi stres kalian. Ada lagi nih hal yang tidak kalah penting juga. Teman-teman, salah satu penyebab stres itu kan apa yang masuk gitu ya. Apa yang masuk, baik itu melalui telinga maupun mata kita. Jadi yang masuk melalui panca indera kita itu juga bisa mempengaruhi stres kita. Contohnya apa? Kalau kalian banyakkan mungkin baca-baca gitu ya, baca-baca berita-berita yang ya mungkin itu mengganggu pikiran kalian, sangat tidak mengenakkan, kemudian nonton-nonton berita dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sarannya Cak Agus ini, supaya kalian nggak terlalu stres, hindarkan kalian itu dari dari berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang belum tentu kebenarannya. Hindari saja itu, karena apa yang kita terima dari broadcastan dan lain sebagainya belum tentu itu benar, belum tentu itu valid. Lebih baik diselidiki siapa sih penulisnya gitu ya. Sekarang kan sudah ada tuh toolsnya untuk melihat bahwa ini berita hoax atau memang berita yang benar gitu ya. Ya, kita sekarang pinter-pinter lah, harus bijak.
Kalau kita nanti masuk asal masuk saja, kita bisa stres. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Siapa yang untung? Mereka. Apa yang mereka sebarkan jadi viral, mereka dapat. Kita rugi karena kita ketakutan. Kita makin stres. Nah, jadi kita pikirkan baik-baik itu. Dan yang paling penting dari antara semuanya memang penting. Ini yang terpenting. Teman-teman, kita itu harus tahu caranya bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang menimpa kita harus selalu bersyukur. Kita syukuri saja gitu ya. Oke, corona boleh ada di sekitar kita. Oke, kita akan hidup di dalam new normal. Normal yang baru. Sesuatu yang baru dan itu nggak biasa, memang nggak enak. Memang betul itu nggak enak. Tapi kita bersyukur saja. Kita syukuri saja. Ketika kita bersyukur, hati kita jadi tenang, stres hilang. Nah, ini yang paling penting. Kita bersyukur. Mensyukuri setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita bersyukur. Dalam bahasa Surabayanya gini, ojo ngrundel. Bersyukur saja gitu ya. Kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita mampu untuk bersyukur, kita akan dihindarkan dari yang namanya stres. Dan kita akan hidup sehat, penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Dan kita akan tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita yang lain tanpa terganggu oleh yang namanya stres. Oke teman-teman, demikian dulu obrolan di warung kopinya Cak Agus. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Dan salam kopi.